asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada jemaah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian subuh yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustaz Ahmad Subandi terkait dengan pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Sebelum dimulainya kajian subuh ini, mari kita sama-sama membacakan Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan niatnya kita duduk di majelis ini di Masjid Al-Falah, mudah-mudahan merupakan amal ibadah untuk kita semua. Selamat ini yang berikut dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jemaah sekalian, surat Al-Fatihah dinamai dengan Al-Fatihah yang berarti pembukaan karena dengan surat ini qiraat dalam sholat dibuka. Surat ini juga dinamai dengan nama umur kita, induknya kita, dan juga nama-nama yang lain seperti Alhamdu, As-Sholat, As-Sifat, Ar-Ruqyah, Al-Waqiyah, Al-Kafiyah, dan Asas Al-Quran. Imam Bukhari mengatakan surat ini dinamai umur kita karena surat ini dijadikan sebagai pembuka di dalam Mushaf Al-Quran, dan juga dengan surat ini qiraat dalam sholat dibuka. Imam Tabari juga mengatakan orang Arab menamai setiap kumpulan perkara atau pembukaan pada setiap perkara dengan nama maka dari itulah mereka menyebut kulit yang melapisi otak dengan istilah ar-rosi. Mereka juga menamai panji suatu pasukan yang berkumpul di bawahnya dengan sebutan Jurumah melanjutkan sebuah syair yang berbunyi, di ujung tombak itu ada panji milik kami yang kami jadikan panutan dalam segala urusan, yang mana kami tidak akan mengkhianatinya sama sekali. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda tentang Ummul Quran. Ia adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran, dan ia adalah As-Sabu Al-Masani, 7 yang diulangi-ulang, dan dia adalah Al-Quran Al-Azim, Al-Quran yang agung. Sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk mempelajari satu surat yang setiap hari pagi, siang, malam ini tidak terlepas dari surat yang satu ini, yaitu surat Al-Fatihah. Karenanya amat wajar kalau kita ingin tahu apa pesan dan kesan dalam surah ini, karena surah ini adalah surah yang agung. Allah pilih dari 114 surah dalam Quran, Allah pilih surah ini menjadi pembuka daripada surah kita, atau dinamakan ruknun min arkanis shalah, atau sholat kita tidak akan sah kalau tidak membaca surah ini. Yang disampaikan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Jemaah sekalian, surah ini menurut para mufassir, menurut para ahli tafsir,
dan para ahli Quran, ada yang menyatakan surah ini disebut dengan surah Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Ada juga ulama yang menyatakan surah ini adalah surah Madaniyah atau surat yang diturunkan di kota Madinah. Ada juga yang menamakan surat ini turun 2 kali. Satu kali turun di kota Mekah dan satu kali turun di kota Madinah. Jemaah sekalian, ulama-ulama kita sepakat bahwasanya surat Al-Fatihah ini itu sebanyak 7 ayat sepakat. Jadi ulama dari timur dan barat sepakat bahwasanya Al-Fatihah ini sebanyak 7 ayat. Yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama adalah dalam surah ini apakah Bismillah itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Pendapat-pendapat ulama ini sangat beragam yang kita jadikan sebagai pengetahuan, bukan untuk menjadi perbedaan yang timbulnya perpecahan. Ada sebagian ulama mengatakan sekalian, kalau saudara jamaah mungkin pernah ke Mekah, pernah ke Madinah, itu biasanya imam langsung baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya, tanpa membaca Bismillah. Belum lama ini, ya saya nggak tahu kabarnya hoax atau tidak, Syekh Abdul Rahman As-Sudais kayaknya meninggal dunia ya. Ya, beliau tuh kalau imam di Mekah, saya perhatikan waktu saya berangkat haji di sana, selalu baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Namun ketika beliau ke Indonesia di Masjid Istiqlal, bahkan jamaah itu memperhatikan bukan membaca khutbah Jumatnya, ingin tahu Syekh ini membaca Al-Fatihah sama kan seperti di Mekah. Ternyata ketika beliau itu di Istiqlal membaca surat ini, membaca Bismillah, luar biasa. Berarti beliau bisa melihat karena mayoritas penduduk Indonesia ini mengandung mazhab Imam Syafi'i. Jadi jemaah sekalian, sebagai ilmuwan buat kita, menurut Imam Malik, menurut Imam bin Hambal, bahwasanya kata beliau nih, Imam Malik ini dikatakan dalam tafsir ayat Al-Ahkam, dikatakan kata beliau annal basmalata laisat min suratil Fatihah. Kata Imam Malik bahwasanya Bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah menurut Imam Malik. Sementara Imam Syafi'i merupakan itu murid daripada Imam Malik. Jadi Imam Malik itu guru daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya annal basmalata ayatun min suratil Fatihah. Kata beliau bahwasanya Bismillah itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi bagian, tetapi ada beberapa imam yang mengambil mungkin jalur tengah, karena bahwasanya Bismillah itu menjadi maksumah, menjadi pemisah antara surat. Kan umpama begini, kalau ada anak kita, ayo nak baca surat Al-Ikhlas, pasti anak itu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ditanya mana ayat yang pertamanya, dia enggak pasti nyebut Bismillah, pasti nyebut Qul huwallahu ahad. Jadi Bismillah itu adalah merupakan maksud, jadi pembatas di antara surat. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan Bismillah itu dalam surat Al-Fatihah merupakan bagian surat itu, tetapi dalam surat-surat yang lain merupakan pemisah. Jadi ibu enggak masalah kalau misalkan ibu membaca atau bapak Quran, Alhamdulillah langsung ayatnya tidak ada masalah tanpa dia membaca karena kalau kita anjuran membaca ta'awud itu dikatakan fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'in billah. Kalau kalian ingin
tidak membaca Quran bertahun. Maka kalau orang tadarus bareng-bareng nih satu-satu itu, yang tahu cukup satu aja di sini, nggak usah nanti harus ayat, audan nggak usah. Kecuali di jedah di sini tuh ada obrolan panjang. Jadi jam 1, 2, 3, yang 4 kopi, 4 kopi, jangan lupa ngomongin banyak teman, udah apa tuh, tapi dia baca itu tahu lagi ya. Gitu. Ini yang sekali ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi ini beragam pendapat. Ada yang menyatakan sir saja bacanya. Alhamdulillah seperti itu. Tidak pendapat Imam Ibnu Mubarak seperti itu. Jadi mas sekalian, banyak kan itu pertanyaan bagaimana kalau imamnya seperti itu tuh udah baca bismillah atau sir, kita sebagai makmum sah nggak salat kita? Sah, karena pendapat mereka itu semuanya dapat dipertanggung jawabkan. Ada dalil-dalil nakli yang bisa dijadikan sebagai satu bentuk jawaban. Ini kan yang ta'assub gitu, kalau nggak baca bismillah gua nggak mau. Itu yang ta'assub. Padahal semua itu sah-sah saja, ya. Ini makanya ketika dulu saya pernah memimpin ngaji, belajar beberapa para ulama pertanyakan ini kok kenapa seperti ini? Nah, jawab mereka para guru ulama kita, Nabi itu mengalami tanawur harokah, tanawur ibadah, ini keragaman. Saya sama Pak Andi, Pak Bapak Madir, Pak itu kita puncak nih, sholat subuh katanya kan. Pas saya cerita saya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saya nggak baca bismillah tuh. Maka obrolan kecil kalau kan baca bismillah. Nah, lewat waktu saya sama hujan sama Pak Rahman tuh. Baca bismillah. Nah, ini bertemu tuh, ini barbar bertemu nih. Kemarin saya mengucap tuh kalau boleh baca Fatihah baca bismillah. Bismillah, saya malu soalnya baca bismillah. Gitu. Ini kalau disatukan jadi mutarodid, bertentangan yang dua dalil gitu. Kalau yang satu memang ada riwayat daripada Aisyah yang sahabatnya Nabi itu nggak baca bismillah, baca surah Fatihah. Tetapi dalam riwayat yang lain ada. Nah, ini dikatakan kalau khilafiyah ini hal yang biasa pada itu menunjukkan hasanah yang luar biasa. Tetapi ulama sepakat bahwasanya surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sebanyak 7 ayat. Itu tidak ada khilafiyah. Ada yang menyatakan di mana 7 ayatnya? Kalau bismillahnya maafnya dibuang, maka suratul ladzina an'amta 'alaihim itu ayat yang ke-6. Ghairnya ayat ke-7. Kalau bismillah itu ditiadakan. Kalau sudah dimasukkan surat sampai akhir itu ayat ke-7. Walaupun kita di mushaf kita sebenarnya yang pertama. Jadi itu sekilas tentang pendapat surah Al-Fatihah. Jangankan ulama kita, Syekh Muhammad Abdul. Syekh Muhammad Abdul itu punya murid namanya Syekh Rashid Ridha. Kalau kata Syekh Muhammad Abdul, ini Al-Fatihah ini adalah wahyu yang pertama yang diterima Nabi, bukan surah yang kalau bismillahirrahmanirrahim pendapat gurunya ditentang oleh Rashid itu. Kalau saya nggak setuju dulu, gitu. Kata beliau seperti itu. Jadi para ulama fasih tentang hal ini beda-beda pendapat. Cuma dari sekian pendapat mana yang paling rajih, mana yang paling kuat. Imam Syafi'i kalau baca Quran tahunnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu beliau. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonirrajim. Beda kan? Tapi baca yang masyhur. Sama kayak tadi tuh. Tadi baca itu membaca surah Al-Fatihah buat Ustaz Sofyan kan. Dia nyebut Al-Fatihah ya kan. Udah boleh aja. Asyifa. Kalau orang yang sedang bingung surah apa itu? Mari kita baca Al-Fatihah. Buat apa sih? Sampai kena jin ya kan. Oh iya kan. Al-Fatihah juga. Makanya kalau di kalangan tempat yang orang banyak pakai yang masyhur. Nah di sini terkadang nggak sadar para orang yang punya ilmu menjadi takabur, yaitu menunjukkan sesuatu yang sifatnya dolim.
asing gitu. Hadirin, mari sama-sama kita buka dengan pembacaan Asas Quran. Orang yang bilang lagi surah apa itu Pak? Al-Fatihah. Oh iya, ada yang bilang Pak, itu saya apa gitu kan. Kayak kita, coba nak baca surah Al-Ahab. Apa yang mana ya Pak? Tabat. Oh, saya bisa Pak. Nama surah-surahnya banyak. Jadi dari sekian surah ini, Al-Fatihah ini hampir hampir ada 35 nama. Nama surah Al-Fatihah ini. Cuma Nabi ngajarin cuma umur Quran, umur kita, Sabul Masani dan Al-Quran. Ini penama Rasulullah. Jadi mas sekalian, tadi kenapa dinamakan syifa? Sebenarnya ada bedanya. Coba lihat, orang kalau ada sakit dari apa hari sama-sama dibedakan surat Al-Fatihah. Gak mungkin Al-Baqarah namanya. Al-Baqarah. Kenapa ini Syekh Muhammad Abu menyatakan hari pertama? Karena ini global di sini. Jadi surah Al-Fatihah ini global, semuanya dari sini berbicara akidah, ibadah, tauhid, kisah-kisah. Ada di Al-Fatihah, diperincikan itu dalam surah-surah selanjutnya. Al-Baqarah, Al-Imran sampai surah An-Nas. Makanya kata Abdullah bin Darrah, kalau kita perhatikan Quran itu kayak bangunan kokoh. Quran dimulai dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti closingnya itu Qul a'udzu birabbin nas. Tahu tidak menulis semacam. Jadi saya buka surat ini ada ajang hafalan, benar-benar bisa menjaga surat yang satu ini. Kita jangan sampai membaca Al-Fatihah ini sekedar hanya rutinitas. Supaya kita ada pesan, tahu ini apa pesan Allah dalam surat yang satu ini. Karena dari 114 surat sekalian, satu-satunya surat yang langsung Allah menjawab ini. Dari bacaan-bacaan ini per ayat di sini itu Allah jawab. Makanya Nabi katakan man arada yatakallamu ma Allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang berbincang-bincang, berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Jadi kata ulama sebagian menyatakan begini sekalian, kalau kita mendengarkan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, seakan-akan Allah itu sedang akan luar biasa sekali. Jadi saya terbetik ini bagaimana supaya lebih dalam lagi. Saya pengen menggali dari tafsir At-Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Jamasyari, tafsir Nasafi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain tentang surah yang satu. Karena begitu agung sekali. Beda sama surah-surah yang lain, Pak. Kalau surah ini waktu kita dalam keadaan puyeng gitu, Pak, puyeng lagi pusing gitu, belum punya uang gitu, kita terhafal surah ini. Kalau surah yang lain hilang, Pak. Pertanyaannya kenapa demikian ini sering dibaca? Jadi sahabat-sahabat itu ternyata metode itu karena kebiasaan. Nah, jadi dari 5 kebiasaan sahabat Nabi, salah satunya adalah dia adalah talim Quran. Dia ada hari tanpa membaca Al-Quran. Itu Ibu Aisyah semalam membaca 5 juz, semalam tiap malam 5 juz. Berarti satu pekan itu hatam. Satu malam 5 juz, kali itu berapa itu? 30 juz. Dan kita baru 5, dibuka juga enggak Al-Quran. Ini luar biasa. Makanya orang-orang kita tuh daya bacanya kuat. Kalau baca WA, kalau baca Quran enggak. Ini kalian ya. Jadi ada yang menamakan alhamdu, as-sala, asy-syifa, ar-ruqyah, al-waqiyah, al-kafiyah. Ini adalah penamaan. Nabi menamakan ini Ummul Quran, induknya Quran. Wa hiya sab'ul masani, dia 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang itu ketika sholat, diulang-ulang urayanya pada surah-surah yang lain. Jadi satu surat yang sering diulang-ulang itu apa? Al-Fatihah. Makanya dinamakan sab'ul masani. Al-Quran itu sebenarnya qira'a ya qiraatan. Quran itu bacaan. Ada akhiran an di situ menunjukkan kesempurnaan. Jadi bacaan yang sempurna adalah bacaan Al-Quran. Ini bacaan yang adalah kurban. Kurban itu qurbayah kurbanan. Qurban itu dekat. Akhiran an itu sempurna. Jadi seakan-akan begini. Wahai manusia, wahai anak Adam, kalau kau ingin
beribadah kepada Allah sempurna ibadah itu maka berkorban. Jadi ibadah yang teristimewa pada saat itu adalah korban. Bagaimana enggak istimewa coba ya? Kata Nabi, fa innahu la ta'ti yaumil qiyamah bi quruniha wa dhabiha wa shani. Nanti itu yang hal-hal yang dibuang itu seperti kuku, rambut, bulu, itu kan dibuang. Tetapi dalam itu diangkat menjadi saksi. Allah. Itu yang menjadi ibadah itu. Mau nggak orang daging kurban dikasih kukunya, bulunya? Daging dong pak, kuku gitu kan? Nggak pernah kita makan sop bulu, sop rambut nggak ada. Di situ dimasukkan luar biasa. Sama nih Al-Fatihah ini. Makanya ini Al-Fatihah menjadi sifat, jadi om. Nah, pertanyaannya adalah bisakah Al-Fatihah kita ini seperti Fatihahnya para sahabat-sahabat? Sahabat itu selalu baca kalau mau musibah, semua luar. Karena tajam bisa diamalin. Ilmu itu kan dapatnya susah, ngamalnya susah, istimewanya juga susah. Jadi begini kalian, orang kalau pengen belajar itu kan malas tuh kalau orang belajar. Nanti kalau sudah dapat itu, malasnya diamalin, dipraktekin malas. Kayak begini misalkan saya katakan, Bapak Ibu, kalau kita ingin terhindar dari azab kubur, maka amalkanlah surah Al-Mulk. Gitu kan saya bilang. Kalau bisa baca itu setiap malam surah Al-Mulk. Insya Allah kita terhindar dari azab kubur. Paginya dapat, malamnya praktek bisa sehari. Besok aja sulit. Coba. Benar. Jadi malam kedua ketiga awam kayak. Makanya Nabi katakan inna amala adwamuha wa in qalla. Allah senang kepada amal sedikit tapi continue gitu, terus menerus, intens gitu. Ini maksudnya kita baca Quran terus banyak-banyak 5 ayat tapi intens. Ini baca Quran 5 juz, 5 bulan baca. Ini maksudnya. Jadi ini adalah Ini minis banget mas, sekarang luar biasa ya. Makanya kita mungkin yang mengeranya begitu ya. Kurang ini kita pak ya. Saya kalau pulang itu harus bawa Quran. Kan beda pak kita. Kalau bawa Quran bawa HP. Kalau kita nggak wudhu bawa HP kan biasa aja kan. Tapi kalau kita membawa barang sangat nggak wudhu, bagaimana rasanya? Ini ya. Ini sekali lagi sekalian biar apa ini tajam buat kita. Silakan apa. Ini makanya saudara lihat firman itu ada kalimat hadis Nabi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkan. Ini ada kisah Pak. Itu ada namanya Syekh Yasin Isa Al-Fadani, seorang al-alim an-alam. Beliau kitabnya banyak. Itu dia kalau ngajar kita tuh apa dia ajarin luar biasa, orang pandang. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, dia udah al-alim al-alam. Itu habis belajar kitab-kitab besar gitu. Itu dia sebutin ngajar Iqra. Coba ngajar Iqra dia sebutin. Ngajar baca sahabat. Dia sebutin itu 1 jam 2 jam gitu. Ini murid-muridnya begini, guru nggak pantas, profesor doktor, kayak bisa, masa ngajar Iqra, itu jam belajar. Apa beliau katakan Pak? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Selagi ente ngajarin orang Quran, mau Iqra kayak apapun, ente khairukum itu Rasulullah. Ada orang-orang yang baik. Ya Allah, kita bisa dibaca. Kadang-kadang gue yang profesor doktor mau jadi Iqra dong, bukan level saya. Kalau kita menurut saya menang, dia begitu. Selagi dia mengajarin orang tua anak baca, itu kayak hukum pada Nabi sebaik-baik kamu. Man ta'allama al-Qur'an, orang yang ngajarin baca Quran, nggak disebut tafsir, nggak disebut apa namanya itu sudah Quran mau baca kayak mau apa pun kayak hukum. Gitu guru, ya saya pengen Nabi itu saya kayak hukum. Mungkin saya nggak disebut di sini saya disebut kayak hukum. Allah. Nangis.
seorang alim itu harus seperti itu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Quran. Itu Nabi yang ngomong kok. Jadi kalau kita dengar di sini, ya Allah ini Nabi yang ngomong, Nabi tadi ngomong kok. Ini kita pelajari dalam ngomong firman Allah. Caranya apa? Bapak Rais kan kita masih. Nah ini jangan ngomongin alim. Entah ini berdakwah kalau dulu bener, punya dosa berdakwah enggak sambil aja. Karena kita waswasul haq wa tawassul bis. Ini maksudnya. Jadi surat ini menurut kalian itu mempunyai keutamaan ketimbang surat-surat yang lain. Apa utamanya? Terus balik. Nah. Dari Abu Sa'id Al-Mu'alli, ia berkata, dahulu aku sedang sholat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilku, maka aku pun tidak menjawabnya. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang sholat. Beliau menjawab, bukankah Allah telah berfirman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu. Lalu beliau bersabda, maukah engkau saya ajarkan surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Lalu beliau menjabat tanganku ketika aku ingin keluar, maka aku berkata, wahai Rasulullah, tadi engkau mengatakan saya akan ajarkan engkau surat yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, surat Al-Fatihah. Ia adalah As-Sabu Al-Mansani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam Al-Quran Al-Azim, Al-Quran yang agung yang diberikan kepadamu. Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan di dalam Taurat maupun Injil semisal Ummul Quran surat Al-Fatihah. Surat ini adalah Az-Zabu Al-Mansani, 7 ayat yang diulang-ulang, dan dia dibagi-bagi antara aku dan di antara hambaku, dan hambaku mendapatkan apa yang ia minta. Dari Sa'id Al-Hudri, ia berkata, suatu ketika di tengah perjalanan kami singgah di suatu tempat, lalu datanglah seorang budak wanita dan ia berkata, sesungguhnya kepada desa kami sedang sakit, sementara orang-orang kami sedang tidak ada. Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Maka berdirilah seorang laki beranjak dengan wanita itu yang kami sendiri tidak tahu apakah laki itu bisa meruqyah. Lalu ia pun meruqyahnya, dan ternyata kepada kepala desa itu sembuh. Lalu kepala desa itu memerintahkan lelaki itu untuk membawa 30 ekor kambing, dan kami pun diberi minum susu. Setelah pulang, kami bertanya kepada lelaki itu, apakah engkau yang pandai meruqyah? Ia menjawab, tidak, aku meruqyahnya hanya dengan surat Al-Fatihah. Kami berkata, janganlah kalian berbuat apa-apa sampai kita datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bertanya kepada beliau. Ketika kami sampai di Madinah, kami menceritakan kejadian ini pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun bersabda, siapa yang memberitahu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah, bagikanlah kami itu dan berikan juga bagian itu padaku. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika Jibril duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendengar suara pintu terbuka dari langit. Maka beliau pun mengangkat kepadanya dan bersabda, itu adalah salah satu pintu langit yang dibuka hari ini, yang mana pintu tersebut belum pernah dibuka sama sekali kecuali hari ini. Lalu turunlah malaikat dari langit itu, dan Jibril berkata, ini adalah malaikat yang turun ke bumi, yang belum pernah turun sama sekali kecuali di hari ini. Lalu ia memberi salam dan berkata, bergembiralah dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu, yang mana kedua cahaya
belum pernah diberikan kepada Nabi sebelummu, yaitu surat Al-Fatihah dan akhir dari surat Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari kedua surat itu kecuali pasti akan diberikan kepadamu. Jadi kita lihat bahwasanya dari keutamaan beberapa surah ini, itulah mengapa kalau kita lihat orang banyak kalau ada simpulan pengen ini itu rencana apa pasti dibaca surah Al-Fatihah. Ini salah satunya kepala dusun yang sakit bertahun-tahun gitu kan. Dan dia nanya sampai sahabat pun bingung bagaimana obatinnya. Ternyata dia cukup dengan membaca surat Al-Fatihah, meruqyahnya itu. Dalam obat itu mantra yang bahasanya. Tapi dengan wasilah ayat membaca Al-Fatihah kepala dusun ternyata dengan membaca itu ternyata sembuh. Racunnya hilang sekalian. Sehingga diberikan hadiah-hadiah itu berupa susu dan 3 ekor kambing. Dia nggak berani menjaga itu, nggak berani menjaga. Artinya tanya kepada Rasulullah. Berangkat dari sinilah ulama mengatakan bagaimana hukumnya kalau orang kasarnya pengobatan alternatif itu ya, mengatakan boleh-boleh saja kita mengambil upah, tetapi jangan sampai dinominalkan. Makanya ulama-ulama sepakat kalau ada orang yang ya bertausiah kembali ditarikkan, tidak sepatutnya adalah haram. Makanya kalau Abu Hanifah nggak mau orang yang menghonor Quran juga tidak mau dia punya berilmu. Tetapi kalau Imam Syafi'i yang paling berkah adalah pengajaran dari Al-Quran. Cuma jangan ditarikkan. Di berangkat dari sinilah para ulama kita menamakan ini Al-Quran sebagai meruqyah. Artinya dijadikan ayat ruqyah untuk penyembuh sebagai syifa, sebagai obat. Makanya kita gitu kalau ada orang sakit kita besuk di rumah sakit, ya sebelum kita pulang sudah ada Fatihahnya, buat bisa dia sholat ayat. Sebagai syifa, paling tidak kita mengamalkan apa dia ajarkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Di dalam mengambil upah di sini tidak ada tukar dengan lagi. Sampai sahabat-sahabat yang langsung berani minum susunya, nggak berani motong kambingnya itu. Belum tanyakan Rasulullah SAW. Ini Al-Fatihah yang sekali. Dan surah ini adalah surah yang pertama kali dibukanya pintu langit. Yaitu kalau surah Al-Baqarah berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini yang luar biasa, makanya dua kali sekalian surah Al-Fatihah. Satu kali di Mekah, satu kali di Madinah. Cuma sekalian, kemudian bahwasanya kalau kita lihat dalam Quran itu, jadi Quran itu turun 2 kali. Yang pertama turun secara jumlatan wahidatan dari Baitul Izzah ke langit dunia, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu turun secara jumlatan wahidatan. Kalau kita Taurat, Zabur, Injil itu turun sekaligus. Kitab-kitab itu cukup kita imani. Apalagi mungkin Injil sekarang, saya pribadi tidak akan percaya karena banyak situ intervensi yang lain seperti itu. Kalau kita Taurat dan Injil itu kita walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kita yakini aja itu termasuk kitab-kitab samawi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Fatihah ini sekalian dari Baitul Izzah ke langit dunia, nah secara langsung sekaligus dari langit dunia ke Rasulullah turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini akan menjadi 23 tahun sesuai dengan fenomena yang terjadi. Itu yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Ya, contoh misalnya ya Rasulullah, Tuhan kita jauh atau dekat. Kalau jauh saya akan berteriak, kalau saya akan pelan. Nabi ditanya begini, diam dia Rasulullah tuh, ya, belum bisa menjawab. Turun wahyu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, Tuhanmu kalau memberi wahyu, Rabbuka Iqra bismi rabbika nun wal qalam masuk wa ma yasru ma rabbuka terus Tuhanmu yang kayak mana sih? Turun kafir. Turun tuh ayat begini, qul huwallahu. Jadi ayat yang berbunyi qul itu adalah ayat bentuk pengajaran. Untuk pengajaran, andai kalau orang yang bertanya tentang zat Allah, maka jawaban qul huwallahu.
Ayat kalimat wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana cara kita mendoakan orang tua? Katakanlah rabbirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini bentuk satu pengajaran. Jadi kalau kul di situ khitabnya mukhatabnya adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau saudara menemukan kul itu kan terulang sebanyak 113 kali. Kalau kul inna mauta kul domirnya itu anta, katakan wahai Muhammad gitu. Ayat kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Muhammad katakan kalau tidak benar-benar cinta kepada Allah, kita nggak bisa mengikuti Allah, nggak bisa. Bagaimana caranya? Fattabi'un, ikut Rasulullah SAW. Ini mas sekalian, maka setiap peribadatan, setiap pekerjaan kita akan berbuah pahala, akan bernilai pahala. Dua syaratnya, yang pertama nawaitunya karena Allah, yang kedua karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut Rasulullah SAW. Makanya perlu kita ngaji begini mas sekalian. Kan saya bilang orang kalau di YouTube nggak apa-apa baca, ikutin nggak apa-apa sebagai pengetahuan. Cuma kalau kita berbicara keberkahan beda mas seperti ini. Tempatnya beda, kita dalam keadaan suci, ansor, berjamaah, lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk dengan empat apa yang disebut Nabi, apa itu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul nih, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, dia tadarus saling belajar. Kata Nabi, illa nazalat alaihim rahmatun, kepada mereka empat. Apa yang pertama? As-sakinah. Wa ghasiyatuhum rahmah, cucuran rahmat. Wa hafathumul malaika, dikelilingi oleh para malaikat. Wa laqarabul dan disebut-sebut nama kita. Jadi jangan dianggap remeh. Ini yang disebut dengan raudhah min riyadil jannah. Kalau orang sebut taman surga itu, ini maksudnya ini majelis kita ini. Makanya kalau taman surga kan sayup-sayup, atau yang ngantuk, atau mulai begitu kan sayup-sayup. Kalau waktu begitu, kita kalau ditampung nggak punya spoi gitu, begitu. Lain kalau kita ngobrol kan, kalau di majelis begitu. Saya pernah sama Kiai Majid, Kiai, kalau ngaji, bawahnya ngantuk aja pagi. Saya tanya ke Muzi dan bernawa itu, berapa? Kita kalau habis ngaji pasti selesai. Habis makanya kaget kata beliau ini maksudnya, ya. Jadi kalau pengen mantap kita pakai terus diamalin biar tajam. Jadi nanti kalau biar tajam Fatihah itu ibarat pisau, ibaratkan bendok atau kapak. Tidak dipakai pada saat gelada saja. Di kapan pun siap pakai. Tapi kalau kalau apa kita lazimkan ini beda sama yang nggak diamalin. Pak Yusuf nggak amalin, saya amalin, tapi saya sehari 7 kali. Orang sakit sama-sama baca Fatihah sama, tapi tajaman saya. Kenapa? Karena saya ini asal. Coba kita apapun kalau kita sering gitu Pak, enteng gitu. Tidur jam 1, jam 2, pasti jam 3 ada yang bangunin. Kalau saya yakin Pak, ya maaf ini orang kalau tidur tahajud, walaupun tidur jam 2 bangunin. Jadi yang bangunin itu bukan kita, tahajudnya bangun, karena udah akrab. Di sini pentingnya fadhkuruni azkurkum, ingatlah padaku azkurkum, ini saya akan ingat. Ini 4 jenis Tuhan. Apa itu? Al-Azim, 4 jenis Tuhan itu berada di Allah kepada kita di surah Ibrahim ayat 7. Ini konsep ini. Ibrahim ayat 7, Al-Baqarah ayat 152, Al-Anfal ayat 33, surah Ghafir ayat 60. Ini janji Allah sama kita. Selain Ibrahim ayat 7. Ini memang sering populer ayat Ibrahim ayat 7, Al-Baqarah ayat 152, Al-Anfal ayat 33, surah Ghafir ayat 60 atau surah Al-Mu'min itu ayat 60. Apa intinya? 4 kita. Ayat itu 1 kita jangan lupa bersyukur, kedua berzikir, ketiga istighfar, yang keempat berdoa. Ini janji Allah. Ayatnya, potong ayatnya. La in syakartum la apa?
Jika kamu bersyukur, akan berdampak. Kira-kira dalam COVID begini kita harus bersyukur nggak ya? Bersyukur. Ah, yang benar kalau gas habis listrik nggak nyala, bersyukur kan? Bersyukur di situasi apapun kita dia harus bersyukur. Imam Malik kan lagi tawaf nih, itu orang mana? Kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, matanya maka buta. Tawaf itu Pak. Dengar nih Imam Malik dia ngomong, kata yang doain, terima kasih atas segala kenikmatan yang berikan kepada saya. Dia bingung Imam Malik, ini orang susah minta ampun, tanggal punya apa, punya bersyukur luar biasa. Ditanya, ini syukur apa? Ini sebuah kagak ada. Nanti pakai luar biasa. Apa dia bilang? Saya masih punya hari untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, nangis kami aja. Bayangin dia masih punya hati Pak untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan seperti ini saya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada punya mahasiswa itu di Mesir, itu ada kalau sholat tarawih itu nggak kurang 15 juz tiap malam. 15 juz. Ada orang yang mahasiswa ini bingung ya, seorang kakek-kakek. Oke, bisa perhatikan dari rokat pertama sampai terakhir, kakek kuat banget ya. Saya yang muda yang banget capek di sini sholat, capek banget. Kakek itu jawab singkat, kamu berdirinya masih pakai tenaga, berdirilah pakai iman. Masya Allah, pakai tenaga di berdirinya, pakai iman katanya. Iman masalahnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Diam di depan. Secara fisik kan dia kuat banget muda, tapi melihat kakek berdirinya pakai iman dia. Makanya kalau orang berangkat ke Al-Falah pakai iman, kata Nabi, la atauhum wal habwan. Sambil merangkak itu. Coba bayangin. Dia kata merangkak itu ada apa dengan sholat subuh? Jangan sholat subuh 2 rakaat aja tadi itu. Rakaat fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, dunia seisinya itu lebih baik. Jadi sholat itu banyak. Apalagi sholat subuhnya. Makanya wajar kalau sholat itu perhatiannya luar biasa. Karena jarang sholat subuh Pak. Ini seperti kita sholat subuh, sholat subuhnya. Para DKM di Bekasi mau gimana caranya ya saja, biar rame ya. Yang maunya kan diberi hadiah terus Pak. Coba masuk benar. Al-Falah sholat subuh 1 orang sehari 1 juta. Nah, itu yang nggak terjadi. Sebulan itu. Pokoknya yang nampak, ini nampak. Dulu Pak, nih Bisda Al-Barakah. Waktu kita pertama kali, Pak, itu nasi uduk nih. Ramai Pak. Terus saya doa orang nyedok Pak. Pas dia ditutup pas duduknya, pas sepi itu ya Pak. Kalau itu beda-beda ngajinya, ada yang ngaji Merpati, Pedati, ada yang Sejati. Kalau ngaji Merpati nih, kebuli mana sudut dah. Kalau kebuli gue ngaji. Kalau nggak orang begitu Pak. Kita maklumi orang begitu. Ada yang ngaji Pedati diumumin terus. Itu menandakan iman kita fluktuatif, orang berbeda-beda. Kan kita sama gitu begitu kadang-kadang pas lagi mantu nih Pak, dulu udah tahajud. Bagaimana semangat banget? Manusia kan begitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Makanya kita sering begitu. Dia sekalian. Oh dia tuh hebat, orang tuh hebat. Tapi bingung sahabat. Ya Rasulullah, orang tuh hebat. Tapi kenapa mau sholat terus ya? Nah ini pertanyaan Pak. Ada apa ya? Kan kita kalau nggak mau sholat itu ada apa dalam diri kita? Apakah kita nggak wudhu, nggak baca doa, apa terus kita makan? Gitu. Kagak enak. Ya. Jadi luar biasa seperti tajamin Al-Fatihah. Biar menjadi sifat, biar menjadi Allah. Kenapa? Karena Fatihah ini luar biasa. Apa itu? Setiap ayat dijawab oleh begitu. Allah menjawab hambanya yang membaca surat Al-Fatihah. Dari Abu Hurairah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang sholat itu membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya cacat dan tidak sempurna. Cacat dan tidak sempurna. Cacat dan tidak sempurna. Abu Hurairah ditanya, bila kami di belakang imam bagaimana? Rasulullah menjawab, bacalah sendiri dengan samar, karena aku mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi, aku membagi sholat di antaranya dan hambaku dua bagian dan hambaku mendapat apa yang dia minta. Tatkala ia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Dikala ia membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Ketika ia membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Dan Allah berfirman lagi, hambaku telah mengakui kekuasaanku. Ketika ia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, inilah bagian antara aku dan hambaku, dan hambaku akan mendapat yang ia minta. Ketika ia membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan hambaku mendapat apa yang ia minta. Nah, ini salah satu hadis hadis qudsi ya Mas sekalian. Jadi mengapa menjadi agung, walaupun nanti beragam pendapat ya. Jadi nanti ada pertanyaan, bagaimanakah hukum membaca Al-Fatihah bagi si makmum? Kalau kita kan pasti baca Fatihah kan ya. Ini bagaimana bagi si makmum dalam sholat? Ini macam-macam ragam pendapat. Di antaranya ada tiga pendapat nanti diumumkan, ya. Mungkin beberapa nanti kita akan bahas. Perhatikan di sini pertama lihat Abi Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Namanya Abu Rahman bin Sakhar. Nama aslinya tuh, nama judulnya Abu Hurairah. Apa katanya? Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, dia telah berkata, ya. Man sholat sholatan, barang siapa yang sholat lam yaqra, tidak membaca pihak padanya, maksudnya Al-Fatihah. Sholat orang tua membaca Al-Fatihah di umil Quran dengan surah Al-Fatihah. Jadi tadi saya bilang orang boleh nyebut umul Quran boleh, Asyifa boleh, Awiyah boleh, umul Quran dia nggak baca, Fahiyah hidajun salasan, kurang sempurna. Berangkat dari sini kalau mengatakan apa yang merupakan rukun dan hadis sholat. Orang kalau membaca nggak baca Fatihah, sholatnya nggak sah. Ini bagaimana nih? Apa bagi si atau si makmum? Ada pendapat yang katakan ini ghairul tamam, kurang sempurna. Fakir dari Abu Hurairah. Kemudian sekalian Abu Hurairah ditanya, inna nakunna warqal imam, bila kami di belakang imam bagaimana? Ini si makmum nih. Apa kata dia katakan? Faqala iqra biha fi nafsi. Ya. Apa katanya? Bacalah sendiri dengan samar. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, qala Allah ta'ala qasamtus shalah. Ya. Karena dia Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah telah berfirman dalam diskusinya, aku membagi sholat. Itu sholat ini maknanya itu bacaan. Maksudnya Al-Fatihah gitu maksudnya. Qasamtus shalah. Aku membagi sholat di antara aku, bacaan sholat aku, baini di antara aku, wa baina abdi, di antara dua bagian. Jadi kalau kita klasifikasikan sekalian itu ayat 1 sampai 4 buat Tuhan, buat Allah. Ayat 6 buat 6 sampai 7 buat Allah. Nah di antara ayat yang kelima itu Allah dan kita. Saya ulangi teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Buat siapa itu? Buat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bagi Allah. Buat siapa itu? Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Buat siapa itu? Allah. Maliki Yaumiddin. Pemilik siapa itu? Allah. Pas iyyaka na'budu buat Allah, wa iyyaka nasta'in buat kita. Maka ketika nanti saudara baca kalimat
lihat itu kalimatnya. Iya karena wa iya karena nasta'in. Kalau Allah menjawab hadza baini wa baina 'abdi wa abdi masalah. Ini antara aku dan hambaku, lalu bagi hamba apa ini? Makanya berangkat dari sini Bapak Ibu dianjurkan kita kalau membaca surat Al-Fatihah satu ayat. Bahasa orang kitanya, orang Betawinya, karena kita lagi kongkok sama Tuhan, berdialog dengan Allah. Maka ketika orang takbir dalam sholat disebut takbiratul ihram itu udah wilayah Tuhan. Kalau masih saumu sufufakum bisa dikit usolli nanti segi oleh Allah geser pada takbir. Jadi kalau sholat dihalalkan dengan salam, kalau haji dengan tahal seperti itu. Jadi ketika seorang hamba berkata ini, faiza qala al-abdu, maka apabila seorang hamba si musolli orang yang sholat mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidan, hamba aku telah memuji. Jadi ibu nih kita nih, jadi kalau pengen ibadah disayang Allah, tolong jaga waktu-waktu sholat. Gitu. Karena kita lagi dialog sama Allah ini. Jangan sampai kita dialog sama yang segala-galanya dimain-mainkan. Allah bilang jam 12, kita bilang jam 2. Asal jam 3, 5. Jadi tenang aja Tuhan, nanti juga saya sembah, tenang aja dah. Lagi repot nih merokok dulu saya. Gitu. Isa selalu lagunya Isa. 8, 9, 11. Padahal dia nggak dalam kesibukan. Ini berangkat dari sini, kata Imam Ghazali kalau pengen ibadah kita, sholat kita perhatikan waktu. Orang Bapak Ibu kalau sholat waktunya enak, khusyuk, tenang. Tepat waktu coba kalau subuh bangun seperti ini, nggak baca sabi, yang dibaca puluh lagi. Yang pertama puluh, yang kedua puluh orang bersiangan. Jangan itu buru-buru, Pak. Maaf dia, kemudian nggak siwak, nggak gosok gigi, nggak rapi, pakainya pakai kaos, kainnya juga nggak pas tidur apa, nggak tahu kalau tepat waktu, semuanya enak. Jadi kalau kita berbicara disiplin, bukan di kalangan militer polisi saja. Allah nyatakan inna sholata kanat alal mu'minina kita apa? Oh, ada tentuin waktunya. Ini kitanya aja nih nggak mau diatur. Makanya kalau kita perhatikan waktu, kenapa Allah bersumpah dengan waktu dengan ini? Itu agar kita betul-betul disiplin. Coba indahkan orang makan dengan waktunya atau luar biasa. Nah, ini bagaimana? Ini sadari Bapak Ibu bahwasanya ketika si musolli orang yang sholat setiap ayat-ayat dalam surat itu dijawab. Hanya surat Al-Fatihah dijawab secara eksplisit, jelas banget. Ini ngomong Nabi kok gitu, berbicara Nabi. Jadi besok kalau sholatnya sendirian begitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sunnahnya begitu. Kalau dibilang sunnah itu kebiasaan Nabi begitu kalau kita baca. Pelan-pelan. Nah, paling ngobrol. Ini kan beda. Jadi kalau orang nanti kenapa begitu banyak Pak? Allah sedang berdialog dengan kita. Makanya kita ketika kita sujud itu berbanyak doa rasanya. Nah, ini bukti, ini dalil nanti bahwasanya Allah menjawab hambanya yang membaca surat Al-Fatihah. Jadi besok kita pelan-pelan. Kalau imam bacanya lagi baca Fatihah kita dengerin. Kalau imam baca surah kita baca Fatihah. Walaupun beragam nih, lagi-lagi menurut Imam Syafi'i, mau sholat zahar mau sholat sir Imam Syafi'i ini si makmum kudu wajib baca Al-Fatihah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh wajib baca Fatihah. Kalau Imam Syafi'i, kalau bin Hanbal diem aja juga sah karena bacaan makmum udah include bacaan imam. Makanya imam ada syaratnya harus diri dan begitu. Ada mengatakan kalau sholat jahar jangan dibaca, sholat sir baca. Itu kan pendapat tuh. Mana yang kita ambil? Saya yang pertama aja dah. Jahar baca, saya juga baca. Tetapi nggak menyalahkan siapa yang lain
Silakan, nama silakan. Kenapa? Semuanya ada di surga. Yang apa dipetahu? Jadi lurus kita Pak, nggak salah berbeda neraka. Nah begitu kalau yang neraka. Ini sekalian ya. Besok baru nanti bulan depan sesuatu yang baik. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, mungkin kita dulu dalam majelis ketiga. Pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.